Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tentu saja bersuka cita karena tahun baru. Akan ada hari-hari yang baru. Tapi di lain pihak kita mungkin juga bertanya-tanya ya, apa yang akan terjadi nih nanti. Dan itulah keterbatasan kita manusia, kita tidak bisa ya memprediksi. Kita tidak menguasai waktu. Kita tidak tahu secara persis apa yang akan terjadi, secara rinci, secara persis. Tetapi di lain pihak kita juga kurang lebih tahulah ya nanti yang akan terjadi ya. Akan ada tantangan-tantangan, akan ada kesulitan-kesulitan, tapi kiranya juga akan ada sukacita, ada keberhasilan-keberhasilan. Kan begitu hidup kita ya, bergerak di antara dua itu. Dari Bunda Maria kita bisa belajar bagaimana kita menentukan sikap yang tepat untuk bersikap terhadap kemungkinan-kemungkinan ini yang pasti akan terjadi dalam hidup kita ya. Dalam bentuk yang ekstrim, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, coba bayangkan, kalau orang itu hidupnya sukses terus ya, berhasil terus, tidak pernah mengalami kegagalan, enak terus, gampang terus, di mana-mana nomor satu, bahayanya apa? Orang seperti ini, kalau tidak hati-hati, atau kalau tidak seperti Bunda Maria yang mendapat anugerah besar ya, menjadi bunda dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang hidupnya begitu ya, sejak kecil, remaja, dewasa, dipuji-puji terus, berhasil terus, sukses terus, bahayanya apa? Orang seperti ini, kalau tidak hati-hati, dia bisa jatuh dalam kesombongan ya. Karena begitu, berhasil terus, nomor satu terus, dipuji-puji terus, tidak pernah gagal, meskipun jarang ya, 1-2 kali mungkin ya. Tetapi kalau demikian orang hidupnya, kalau tidak hati-hati bisa orang terpeleset menjadi orang yang sombong. Sebaliknya, kalau orang dalam hidupnya gagal terus, sejak kecil diejek-ejek terus, tidak pernah berhasil, upayanya ya tidak begitu mendapat pujian dari orang lain, mencoba ini tidak berhasil, mencoba yang lain tidak berhasil. Kalau tidak waspada, bisa juga. Bahayanya apa kalau orang seperti ini? Ekstrim sebaliknya ya, selalu gagal, tidak mendapat penghargaan dari teman atau keluarga, mencoba ini tidak berhasil, itu tidak berhasil. Kalau ini terus dialami, bahayanya adalah orang seperti ini bisa menjadi putus asa ya, kehilangan harapan. Dua ekstrim ini, bagaimana kita bisa menghindarinya? Itu kita bisa belajar dari Bunda Maria, saya kira ya. Yang satu, sekali lagi, kalau kita orang yang mungkin enak terus, berhasil, dipuji terus, tidak hati-hati bisa menjadi orang yang sombong. Sebaliknya ya, kalau kita terus mengalami kesulitan-kesulitan, bisa jadi kita menjadi orang yang kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan diri. Kita bisa belajar dari Maria. Tadi kita mendengar cerita yang bagus sekali, masih tentang Natal ya. Apa yang dilakukan Maria ya? Kalau ini contohnya adalah contoh ketika semua sedang bersuka cita ya. Gembala cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Ketika melihat bayi itu, gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Semua orang mendengarkannya dengan heran. Lalu gembala itu memuji-muji dan memuliakan Allah.
suasananya adalah suasana sukacita karena baru lahir bayi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil, ketika orang sedang bernyanyi-nyanyi, memuji-muji Allah, ditulis demikian, Maria. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Itu sikap Maria. Untuk bersikap secara tepat ketika orang sedang mengalami sukses, keberhasilan, agar dia tidak jatuh ke dalam kesombongan. Anugerah besar sekali Maria dipilih menjadi bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak salah ya orang bersukacita memuji-muji Allah karena kebaikan-kebaikan yang kita alami. Tetapi itu, Maria dikatakan ketika semua sedang berpesta itu, menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Nanti dalam Injil masih ada satu kali lagi kalimat persis seperti ini. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Kapan itu? Nanti ada lagi cerita ya tentang Maria dan Yesus dan Yusuf terjadi, lalu di Injil ditulis yang sama seperti tadi. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Siapa tahu itu, kapan itu nanti? Ada lagi satu kalimat persis seperti itu dalam Injil. Yang bisa boleh bakar udang lagi seperti tadi malam. Kalau nggak salah berarti benar ya. Dan memang benar itu cerita itu. Kita beri tepuk tangan. Nanti saya beri udang Bu ya. Udangnya kemarin hadiah dari ibu ini juga ya. Jadi untung saya nggak janjikan sepeda tadi ya. Memang itu konteksnya. Ada satu kali lagi ya dalam cerita Injil di mana kemudian dikatakan yang sama persis tentang Maria. Ketika Yusuf, Maria membawa Yesus ziarah ke Yerusalem. Betul sebait Allah. Lalu kan Maria mengatakan, "Nak, kenapa engkau melakukannya seperti itu?" Lalu malah Yesus jawabannya, "Tidak tahukah engkau ya bahwa aku memang harus berada di rumah Bapa ya?" Jawaban yang kurang mengenakkan. Ketika ada kalimat seperti itu dalam Injil ditulis juga. Maria belum mengerti, tetapi dikatakan dia menyimpan perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Jadi dua-duanya, baik dalam situasi-situasi berhasil, sukses, sukacita, Maria begitu. Tetapi juga ketika mengalami kesulitan-kesulitan, Maria begitu juga. Itu saya kira resep yang penting untuk kita menjalani hidup. Kalau kita terus-menerus sukses, berhasil, dipuji-puji di mana-mana, kalau enggak hati-hati kita akan jadi orang yang sombong. Pada saat-saat seperti itu kita diajak untuk seperti Maria. Bersukacita boleh, tapi juga harus merenungkannya. Kalau Maria merenungkannya itu berarti dia selalu bertanya ya, yang terjadi ini apa kehendak Allah ya dari apa yang terjadi. Karena itu dia berhasil ya, tidak menjadi sombong meskipun dia dipilih untuk menjadi bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Maria tahu ini bukan demi dirinya sendiri. Dia dipilih demi keselamatan banyak orang.
Tidak ada alasan untuk menjadi sombong. Itulah artinya dia menyimpan dan merenungkannya. Kerajaan Allah untuk sesama, untuk gereja apa. Pada saat-saat sukses. Itu resep supaya kita tidak menjadi sombong. Di lain pihak, ketika sedang mengalami kesulitan, suasana yang tidak enak, sama sikap Maria ya. Menyimpan dan merenungkannya. Artinya bertanya, apa ya maksud Allah dari peristiwa yang terjadi, kalaupun ini tidak mengenakan. Itu memungkinkan menyebabkan Maria setia, tidak kehilangan harapan. Kita tahu ya, sebagai bunda Tuhan, bunda Allah yang kita rayakan, hidup Maria tidak mudah. Lahir tidak punya tumpangan. Setelah lahir harus lari ke Mesir karena terancam oleh Herodes yang mau membinasakan semua anak-anak. Harus kembali lagi. Kemudian memang tidak banyak ada kisah-kisah, harus menyaksikan putranya disalib. Tidak gampang. Tapi Maria tidak kehilangan harapan. Menurut saya karena itu sikap Maria. Sikap yang kontemplatif, kita bisa mengatakan begitu ya. Tiap kali ada peristiwa yang baik-baik, boleh pesta, boleh bersukacita, bersyukur, tapi jangan lupa merenungkannya. Merenungkannya itu maksudnya bertanya ya, ini apa maksud Tuhan ya? Dari kesuksesan yang terjadi ini, atas anugerah keberhasilan yang Tuhan berikan kepada saya, harus bertanya, pasti ada maksudnya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Demikian juga pada saat-saat yang sulit, pada saat-saat di mana kita gagal, jangan cepat putus asa. Mungkin kita bisa meniru Maria juga. Ambil waktu untuk merenungkannya dan bertanya, apa maksud Tuhan? Saudara-saudara sekalian, tentang yang ini, selama COVID 2 tahun ini, kita semua mengalami. Saya juga mengalami betapa sering mendapat WA yang isinya kabar duka cita ya. Berita orang meninggal. Dulu biasanya orang kita, tetapi dalam pengalaman saya selama 2 tahun ini cukup sering ya dapat berita, wah, orang-orang yang saya kenal baik sekali COVID meninggal ya. Ada keluarga suami istri yang hanya berbeda 3 hari yang saya kenal sakit juga dan meninggal dunia. Banyak berita itu yang saya dapatkan selama masa COVID ini. Kalau saya lihat deretkan berita-berita itu lagi, semua teman, ada teman dari semua meninggal dunia. Ada teman SD. Kami juga punya grup WA dan dapat berita ada yang meninggal karena COVID. Ada teman SMP yang juga meninggal karena COVID. Ada teman SMA, teman waktu frater, teman imam, bahkan juga uskup ada yang meninggal karena COVID. Semua. Belum kesulitan-kesulitan yang lain berkaitan dengan ekonomi dan masalah-masalah. Tetapi Bapak Ibu, saya bersyukur atau saya mengagumi ya, dari kenalan-kenalan ini yang mengalami kedukaan yang begitu mendalam ya. Tidak ada yang sampai putus asa ya. Memang bersedih, tapi semua menunjukkan iman yang kuat ya. Tentu dengan dibantu oleh teman-temannya, semua masih merasa bahwa tidak ditinggalkan Tuhan dalam saat-saat yang sulit. Mungkin itu meniru Maria seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kita di tahun yang baru, kita tidak tahu ya tahun depan apa yang terjadi persis, tapi pasti ada 2 sisi itu. Sisi terang, sisi gelap.
Sisi terang bisa membuat kita jatuh dalam kesombongan, sisi gelap bisa membuat kita jatuh dalam keputusasaan. Hari ini kita merayakan Maria, Santa Maria Bunda Allah, mudah-mudahan kita bisa meniru Dia. Menyimpan, merenungkannya, apa yang terjadi. Merenungkan artinya mencari, bertanya ya, apa kehendak Allah atas peristiwa yang terjadi itu. Mudah-mudahan dengan demikian kita tetap rendah hati, tidak menjadi sombong kalau berhasil, tapi juga tidak mudah putus asa ketika mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua.